Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Husna, kelas 36, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang habitat, manfaat, kerugian, dan bahaya makhluk hidup. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Nah, kita masuk materi, yaitu ada pengertian habitat. Habitat berasal dari bahasa Latin yang berarti menempati atau suatu tempat tinggal spesies untuk berkembang biak. Contohnya seperti harimau, singa, ataupun monyet habitatnya berada di hutan. Nah, sedangkan singa laut ataupun ikan paus, ikan hiu habitatnya berada di laut. Nah, habitat sendiri terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor abiotik atau tak hidup. Contohnya seperti tanah, suhu, sinar matahari, air, dan udara. Sedangkan faktor biotik atau faktor yang kedua, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, habitat sendiri memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal dia hidup dan sebagai tempat perlindungan. Yang kedua ada manfaat. Nah, manfaat hewan ataupun tumbuhan bagi manusia sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan manfaat hewan bagi manusia, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, seperti telur yang dihasilkan oleh ayam dapat kita makan. Nah, daging ayam tersebut dapat kita makan juga. Yang ketiga ada susu. Nah, susu tersebut bisa kita peroleh dari sapi. Nah, kulit sapi sendiri juga dapat kita makan. Nah, manfaat hewan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Contohnya seperti kulit ular ataupun kulit buaya dapat kita manfaatkan untuk membuat tas ataupun dompet yang cantik. Kulit sapi ataupun kerbau dapat kita buat sebagai jaket. Manfaat hewan yang ketiga yaitu sebagai bahan kerajinan. Contohnya seperti bulu angsa. Nah, bulu angsa tersebut dapat kita olah menjadi wok ataupun bola dalam permainan bulu tangkis. Yang keempat adalah sebagai sumber tenaga. Seperti sapi ataupun kerbau dapat kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Manfaat hewan yang kelima yaitu sebagai bahan pupuk organik. Nah, seperti kotoran kambing ataupun ayam dapat kita olah menjadi pupuk organik alami tanpa adanya bahan pengawet ataupun bahan kimia, karena di sana dia ramah lingkungan. Nah, tadi kan dijelaskan manfaat hewan bagi manusia. Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu ada 6. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Contohnya adalah pohon pepaya. Dapat kita makan seperti bunganya, daunnya, ataupun buahnya. Yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Contohnya seperti serat kapas, dapat kita olah menjadi kain katun. Yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan. Contohnya seperti kayu ulin, kayu jati, ataupun kelapa dapat kita olah menjadi bahan bangunan seperti rumah, jembatan, dan ataupun yang lainnya. Yang keempat, sebagai bahan pewarna alami. Contohnya seperti sawi dan pandan dapat kita olah menjadi pewarna hijau, sedangkan kunyit dapat kita olah menjadi warna kuning. Yang kelima adalah sebagai sumber baku industri atau bahan baku industri. Contohnya adalah kelapa sawit. Nah, kelapa sawit tersebut adalah bahan dasar untuk membuat minyak goreng. Yang kedua contohnya seperti getah karet dapat kita olah menjadi ban kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Yang keenam adalah sebagai bahan obat. Contohnya seperti jahe. Jahe dapat mengobati batuk dan memanaskan tubuh kita. Yang kedua ada daun jambu biji yang digunakan untuk meredakan diare.
Materi yang ketiga yaitu kerugian bagi makhluk hidup. Nah, apabila habitatnya rusak, maka makhluk hidup akan mengalami kerugian, yaitu ada 4. Yang pertama, bahan makanan yang tidak tercukupi. Nah, apabila habitatnya itu rusak, otomatis hasil makanan dihasilkan pun akan berkurang, dan itu menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di sana akan mengalami penurunan dalam jumlah makan. Otomatis dia akan mengalami kelaparan. Yang kedua, yaitu ada mengalami berbagai macam penyakit. Nah, karena hasil makanan yang dihasilkan sedikit, dia akan sering terasa lapar dan mudah diserang berbagai macam penyakit. Yang ketiga, yaitu ada persaingan antara makhluk hidup. Nah, karena habitatnya ada yang rusak tadi, otomatis dia akan mengalami persaingan. Karena apa? Karena makanan yang dihasilkan sedikit. Nah, yang keempat yaitu perkembangbiakannya terganggu. Nah, habitat yang rusak tadi, maka makhluk hidup yang tinggal di sana akan mengalami ketakutan dalam melangsungkan perkembangbiakan. Materi yang keempat yaitu ada bahaya bagi makhluk hidup. Nah, bahaya yang didapatkan oleh makhluk hidup apabila habitatnya rusak yaitu ada 4. Yang pertama, ada kehilangan tempat tinggal mereka. Yang kedua, yaitu mengalami kepunahan. Apabila habitat tersebut rusak terus-menerus dan tidak ada perbaikan, otomatis dia akan mengalami kepunahan karena merasa tidak aman lagi. Yang ketiga, yaitu adalah kehilangan sumber makanan. Nah, kalau di kerugian tadi bahan makanannya tersedia tetapi hanya sedikit. Akan tetapi lama-kelamaan bahan makanan tersebut akan habis apabila habitatnya yang mengalami kerusakan terus-menerus. Yang keempat dan yang terakhir adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terus berkurang. Nah, jadi kesimpulannya adalah habitat adalah suatu tempat tinggal makhluk hidup untuk berkembang biak. Tumbuhan dan hewan juga memberikan banyak sekali manfaat kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus menjaga sumber daya alam yang ada dan tidak merusaknya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.